So hello guys, welcome back lagi di channel gua Neo Japan Channel tentunya. Woi. So seperti di janji gue sebelumnya, gue bakalan menceritakan sedikit tentang cerita horor yang ada di Jepang, cerita hantu Jepang yang dimana kita tahu selain di Indonesia, di seluruh belahan dunia manapun pasti ada itu makhluk halus ya. Khususnya di Jepang ini. Jadi ini bukan pengalaman pribadi ya. Ada pengalaman pribadi, cerita dari teman, pengalaman teman banyak sekali. Dan sekarang yang gue mau bahas ini adalah salah satu kisah misteri, kisah nyata yang dimana kisah nyata ini direka ulang, reka adegan, difilmkan lagi, dibuatkan dalam model film. Jadi seperti di Indonesia seperti kismis lah, kisah-kisah misteri seperti itulah ya, ada kan di Indonesia. So di sini ada beberapa yang gue ambil yang pernah gue tonton sendiri, ternyata serem juga ya. Ada serem, ada lucunya ya. Yang untuk yang ini, yang film yang ini nih, yang berjudul hantu, kalau di Indonesia arwah penasaran apa namanya itu, hantu penasaran apa nggak ngerti gue. Yang penting ini seperti hantu penasaran, hantu cewek Jepang baperan lah gitu ya, kita bilang ini hantu baperan lah gitu ya. Jadi kenapa bisa baperan, gini ceritanya nih guys. Ini gue ada filmnya, mari kita tonton sedikit ya. Jadi di sini diceritakan diperankan oleh Takeru Sato, pasti kalian tahu Takeru Sato kan. Jadi Takeru Sato ini selalu kalau pulang kerja malam dia pasti ketemu sama cewek baju putih gini ya. Kalau di Indonesia kuntilanak kali ya. Nah dia selalu ketemu sama cewek ya. Dia cewek ini nangis terus. Dia selalu duduk nungguin si Takeru kalau dia pulang kerja, nangis duduk. Pokoknya begitulah. Jadi si Takeru ini dia nggak ngerti ini siapa di pikirannya kan, karena ini kejadiannya udah lama kan. Jadi diliatin, ditungguin lagi sama si Takeru ya. Nah ini nah jadi ceweknya ini apa namanya, selalu nyebut namanya si Takeru, namanya ini Takun namanya. Ini bener-bener si Takeru ini nggak tahu ya cewek ini, kayak dia udah siapa ya, kok bisa cewek ini ganggu gue terus kan. Dia masih berpikir ini siapa gangguin gue terus kan. Dia antara dua, ini hantu apa siapa ini. Ini hampir setiap hari dia digangguin ya. Setiap dia pulang kerja, pergi kerja, dengan dia pas mau berangkat kerja pun digangguin dalam bis. Jadi kayaknya cuman si Takeru doang yang tahu sama cewek ini ya, yang bisa lihat. Dia selalu dihantui gentayangan ini ya, entah itu salahnya apa gitu kan, nggak tahu kan. Sampai si Takeru stres. Takeru ini namanya si Takeru ini Takun di film nih. Nah di sini adegannya pas dia lagi tidur sama istrinya lagi tidur, istrinya pergi ambil air. Jadi si Takun ini dipeluknya dari belakang. Ini yang dinamakan hantu baperan ya. Nah sampai tidur pun diganggu, tiap hari kehidupannya diganggu. Pas dia lihat istrinya lagi berdiri,
baru dia loncat. Jadi gitu ya, hantu baperan itu kayak gitu ya. Ini baru dilihat istrinya berdiri, siapa yang meluk gua katanya. Jadi yang meluk gua siapa kan? Langsung loncat dia bro. Pokoknya dia selalu diganggu sampai berpikir siapa cewek ini. Terus suatu hari ada datang temannya nyari dia. Ternyata teman ceweknya ini teman mainnya si Takun ya, si Takeru, teman mainnya dulu waktu SMA. Nah, di sini diceritakan bahwa dikasih foto kenangan waktu dulu, ternyata hantu tersebut teman sekolahnya dia. Jadi hantu ini teman mainnya si Takeru ya, teman mainnya si Takun ini. Nah, ini dia foto bareng dulu, dia suka main-main bareng. Cuman kan si Takeru, si Takun ini tidak peka gitu ya kalau ada cewek ini ya. Mungkin kayak masa bodoh lah gitu kan. Dan ternyata cewek itu sudah meninggal. Cewek itu mengidap sebuah penyakit yang dimana cewek ini orangnya pendiam, dia enggak pernah cerita, enggak pernah sedang mengalami penyakit apa gitu kan. Dia enggak pernah cerita. Jadi dia di dalam rumah nulis namanya si Takun Takeru, ditulis semua kan. Isi hatinya dikeluarkan, ditulisnya. Pokoknya kayak orang stres gitu ya. Dia enggak peduli kondisi badannya, enggak peduli kondisi fisiknya. Namanya juga cinta ya. Jadi buku catatan tersebut ada yang ditulis sama hantu itu dikasihkannya si Takeru. Nah, dibacanya ini di sini dia hantunya curhat bahwa hantu ini suka naksir sama si Takeru. Jadi dia naksir tapi nggak bisa, perasaannya nggak bisa diungkapkan. Gue bisa memendam sehingga gue sampai mati gitu. Ditulisnya semua kayak diary gitu ya. Nah, di sini ada sebuah stick kayak tongkat kecil gitu ya. Itu tongkat itu dulu permainan kecil pernak-pernik itu pernah dikasih kan Takun ke hantu itu dulu. Tapi si Takeru Takun ini tidak ngeh dulu ya. Ini namanya ditulis. Di sini baru dia sadar kalau si Takeru ini ingat kalau ada temannya dulu yang cewek itu kan, yang cewek dulu itu. Tapi si Takeru ini nikah sama cewek lain kan, dia udah nikah berkeluarga sama orang lain. Jadi sudah kedung nikah, sudah terjadi, mau bagaimana lagi, bingung jadinya kan si Takeru ini. Padahal si Takeru nggak pernah berikan harapan. Jadi selama kehidupannya berlangsung, sering digangguin setiap hari. Keluarganya seperti mau dihancurin, mau dirusak sama hantunya, sudah didatengin terus. Jadi seperti di sini anaknya si Takeru ini kayaknya mau dibunuh ya sama hantunya ini. Jadi anak kecil kan nggak tahu apa-apa, polos, mungkin masih hatinya masih suci, masih bisa ngelihat kan. Jadi anaknya si Takeru ini dibawa sama hantu ini, dibawa suatu tempat ya, sampai bingung ya. Diajak ke tempat jauh, dipisahin dari si Takerunya. Ngeri. Ternyata dibawa ke rel kereta api. Diajak anaknya si Takeru ini ke rel buat ditabrakin ke kereta.
Jadi hidupnya si Takeru ini diganggu ya terus. Jadi si Takeru ini, Stako nih bingung gimana caranya menyelesaikan masalah. Gue harus gimana supaya istri keluarga gue nggak diganggu kan. Merasa bersalah gitu ya. Jadi si Takeru ini pergi ke tempat dimana dia pertama kali dulu main sama hantu ini. Sewaktu masih hidup ya. Dia ke kuil kan. Akhirnya hantunya datang buat bertemu sama si Takeru. Kaget dia langsung sini, langsung gelap. Jadi pas posisi ini semua ingatan yang dulu pernah terjadi, ingatan yang dulu yang pernah dilakuin si Takeru sama ini dikembalikan lagi, dibikin ingat semuanya apa yang telah lu lakuin ke gua gitu. Sehingga dia tahu bahwa gua itu punya perasaan ke lu, tapi lu nggak peka sama gua gitu. Ngeri, dipegangnya langsung dia ingat masa-masa waktu itu. Dan ternyata di sini ketahuan ceweknya ini bener-bener pendiam, nggak ada teman, dibilang nggak terlalu bergaul, ngomong sedikit, ya gitulah cewek kalau diem, suka sama orang tapi nggak bisa diungkapin. Matinya penasaran jadinya. Nah di sini Takeru cuman ngasih sesuatu kecil ini buat lu. Wah langsung berbunga-bunga ceweknya, langsung baper, langsung masuk ke hati. Jadi pokoknya spesial banget walaupun cuman ngasih gitu. Nah itu diingatnya sama cewek nih, cowok yang gue idam-idamkan, yang gue taksir, yang gue suka, memberikan gue sesuatu ke gue. Tapi cowoknya nggak tahu kalau dia ditaksiran, langsung berharap dia ini. Terus ditulisnya semua apa yang isi hatinya, ditulis di diary. Sampai dia dalam keadaan sakit pun terus dia tulis isi hatinya. Dan si Takeru bener-bener di sini dia menyesal. Gua nggak peka, gua nggak gubris cinta lu, gua nggak tahu kalau lu sampai sakit begini sama gua. Dan di sini si Takeru memohon maaf sama hantu ini. Gua benar-benar tidak tahu kalau lu tuh cinta banget sama gua nggak ngerti perasaan lu. Nah dari sini masalahnya mulai hilang ya. Jadi hantunya ini bisa tenang ya, bisa pergi dengan tenang. Jadi setelah masalah ini, setelah dia minta maaf si Takeru, hantunya sudah nggak gangguin si Takeru lagi. Jadi udah hidup tenang kan. Karena yang penting keinginannya hantu ini, dia cuma pengen tahu kalau gue tuh suka sama lu, please mengertiin gue. Cuman gitu doang sih. Habis itu udah nggak diganggu lagi. Jadi tenang.
Jadi sekarang udah hidup normal lah si Takir. Jadi menurut pengalaman pribadi gue juga, orang-orang di sini, cewek Jepang semua itu, kenapa dia sampai begini? Dia memang di kehidupan nyata dia itu baperan ya. Kalau kita kasihkan perhatian sedikit saja, yang sedikit lah, yang lebih ke dia, itu pasti dia ngas, langsung berharap ya. Itu kenapa cewek Jepang tuh cantik-cantik, tapi mau berpasangan sama orang-orang yang tidak terlalu ganteng ya, kayak gue kan. Kita itu orang Indonesia tuh perhatian, kita itu ngasih perhatian ke dia itu, dia langsung berharap, kena langsung ke hatinya. Jadi jangan sampai pengalaman seperti, jangan sampai lu berikan harapan palsu ke wanita, lu kasih harapan lebih, dia suka sama lu, tapi habis lu nggak gubris, lu buang, lu nyari lagi gitu ya terus. Kita nggak tahu kan, siapa tahu dia lagi sakit, dia lagi banyak pikiran, cinta banget sama lu, dan lu mainin dia, tiba-tiba dia mati, kan menyesal pula gitu ya. Kalau gua sih, ini kan cerita di Jepang nih, kalau ya dihantui atau enggak gua nggak tahu kalau masalah gitu. Yang penting janganlah kita PHP-in orang lah ya, kasihan dan sampai begitu ya. So gitu doang ceritanya ini. Besok kalau ada cerita yang lebih seram lagi dari sini, gua bakalan bahas buat kalian. Oke? Thanks for watching. See you di next vlog and di next cerita lagi. And salam buat ya Java.